jamaah masjid Darul Iman. Darul Iman, kampung orang-orang yang beriman. Nah, ada kejadian, Bapak Ibu, seorang bapak memelihara anak dan keluarga dengan baik. Tahu-tahu meninggal istrinya. Bapak tadilah menggantikan kedudukan si ibu. Rupanya enggak kuat sang bapak ini menyediakan makan untuk anak, memperhatikan anak. Lebih hebat ibu-ibu memperhatikan anak daripada bapak-bapak. Lalu oleh sang bapak, anak ini diserahkan kepada adik kandungnya. Istilahnya paman dari anak ini. Karena pamannya itu guru agama lagi. Tolong ajarkan kemenakanmu ini, ibunya sudah tidak ada lagi. Aku tidak pandai mendidik, karena kamu sebagai pamannya guru, tentu engkau pandai mendidik. Didiklah anakku ini sama dengan mendidik anakmu sendiri. Setelah diserahkan kepada pamannya, entah bagaimana, ketika pamannya di rumah dia mau mengaji, ketika pamannya di rumah dia mau sholat. Tetapi ketika pamannya nggak ada di rumah, tidak sholat ya. Begitulah dari tahun ke tahun. Anak ini dari SMP ke SMA dia sampai tingkat SMA. Anak ini tadi disuruh ke sekolah, entah bagaimana dia lebih senang belajar karate dibandingkan dengan sekolah. Tapi dia segan juga dengan pamannya. Akibatnya dalam 6 hari sekolah itu 3 hari dia sekolah, 3 hari dia belajar karate. Itu kesenangannya, karate. Nah, dari tahun berganti tahun sampailah di penghujung sekolah SMA. Orang mau ujian akhir, ujian nasional. Ketika mau ujian itu, rupanya nilai absennya tidak cukup. Banyak bolos, tidak memenuhi syarat untuk ikut ujian akhir karena kehadirannya kurang. Tapi ada seseorang pegawai dari sekolah itu menghubungi dia. Biar aku rubah absennya katanya. Bayar aja 3 juta katanya. Nanti kamu benar bisa kamu ikut ujian. Nanti pun kamu ujian aku bisa bantu. Tambah 1 juta lagi. Aku carikan jawabannya ABCD itu. Biar aku carikan. Bayar 1 juta lagi. 4 juta yang harus disediakan. Teringatlah oleh anak ini, oh iya ya. Lalu dia berusaha mencari uang itu dengan meminta kepada ayahnya. Ayahnya tempat tinggalnya agak jauh dari dia. Nah, besoknya mau ujian, beberapa hari lagi datang ya kepada bapaknya malam hari, jam 1 malam. Ayah katanya, saya tidak cukup kehadiran saya di sekolah untuk ujian, tapi ada orang yang bantu ya. Bayar saja 4 juta rupiah. 10 tahun yang lalu 4 juta itu besar sekali. Sedangkan sekarang masih besar. Iya Pak Bu ya. Sekarang itu masih besar 4 juta rupiah. Apalagi 10 tahun yang lalu. Nah, akhirnya orang tua tadi mengatakan kalau 4 juta tidak ada, kalau 1 juta ada. Dimarahi anaknya, kenapa kurang-kurang kehadiranmu? Kan beras sudah dibeli, uang sekolah dikasih, pakaian dibeli, tinggal sekolah aja lagi. Kok tidak tepat kehadiranmu? Kok kurang absenmu? Marah ayahnya, marah pula dia kepada ayahnya. Ditempelengnya anaknya, ditempelengnya pula ayahnya. Terjadi perkelahian antara ayah dengan anak. Anak tadi maka berani dia melawan ayahnya karena dia sudah belajar karate. Dia ingin mencoba ilmu karate
lantainya sama ayahnya. Ayahnya ini maka dilawannya pula anaknya. Dia adalah pensiunan, orang yang kuat tenaganya. Bagian angkatan juga dia. Dicobanya, rupanya napasnya kurang tahan kalau orang tua. Memang pandai dia berarti, tapi napasnya kurang tahan. Kalau anak tadi tahan napasnya, terjatuhlah di halaman rumah sang ayah. Sang anak tadi masih dipukul. Sudah jelas ayahnya jatuh, masih dipukulnya. Tiba-tiba datang seekor anjing tetangga, anjing elder. Digigitnya anaknya tadi. Ternyata sebelum dia menggigit anak yang memukul ayah tadi, sang ayah sudah pingsan. Sudah pingsan masih dipukul. Tak tahan hati anjing tetangga tadi melihatnya, digigitnya anak tadi, dihempaskannya pula ke lantai. Pingsan pula si anak. Jadi ada dua orang pingsan. Yang anak pingsan, yang ayah pingsan. Ketika pingsan dua-duanya itu, datanglah tetangga yang lain. Ada apa ini, heboh? Anak berkelahi dengan ayahnya. Itu kejadian asli itu. Bu, bisa nggak seperti itu? Bisa nggak terjadi? Masuk akal atau tidak? Al-Quran mengatakan dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-14, Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Di antara anak-anakmu nanti ada yang akan menjadi musuh bagi dirimu. Fahzaruhum, karena itu didiklah anakmu, hati-hati terhadap anakmu. Pak, Ibu, kalau kita tidak didik anak dengan baik, suatu saat dia akan menjadi musuh kita. Boleh jadi dia yang akan membunuh kita. Masya Allah. Setelah diteliti, rupanya anak ini sudah mulai kena rokok dan narkoba, nikotin dan morfin. Nikotin itu apa? Rokok. Morfin, sabu-sabu, ekstasi, marijuana, nah macam-macam lagi namanya. Nah, di mana dia dapat? Waktu saat latihan karate. Jadi memerlukan tenaga lebih. Dicoba-cobanya sabu-sabu, obat terlarang. Makanya diingatkan oleh Al-Quran, hei Bapak Ibu, hati-hati terhadap anakmu kalau anakmu tidak terdidik. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Anakmu nanti bisa menjadi musuh bagi dirimu. Hati-hatilah terhadap anakmu. Nah, Pak, akhirnya dilarikan dua-dua yang pingsan. Anak dilarikan ke rumah sakit, yang bapak juga dilarikan ke rumah sakit, digawat darurat, diinjeksi kedua-duanya supaya cepat sadar. Yang sadar duluan sang ayah. Sang ayah melihat di sampingnya ada anaknya, ada bekas gigitan anjing di lehernya. Menangis sang ayah ini. Baru aja sadar dari pingsan, nangis. Aduh nak, amak wa amda adolena. Ibumu sudah tidak ada lagi. Kita berdua yang tinggal lagi nak. Kok sampai hati kau bermusuhan dengan ayahmu sendiri nak? Menangis dia, diciuminya seluruh tubuh anaknya, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Diciumi anaknya itu, saking sayang kepada anaknya satu-satunya. Lalu dari belakang punggungnya dipegang oleh perawat, oleh tetangga. Pak, sudah Pak, udah jangan ditangisi lagi, nanti Bapak pingsan lagi. Sudahlah Pak. Tapi dia tetap menangis. Akhirnya dibisikkan oleh tetangga ke telinga Bapak, Pak, iya, untung ada anjing tadi malam Pak membantu Bapak. Anjing tetangga, anjing gajah besar 80 kilo beratnya itu. Untung ada anjing itu menggigit sang anak, dihempaskannya ke lantai, dia pingsan. Setelah anak ini
jatuh dan pingsan, anjing tadi berhenti menggigit. Kalau anak ini bapak udah pingsan, masih dipukulnya bapak. Yang anjing ini udah begitu anak ini pingsan, tak dipukulnya lagi. Jadi nampaknya anjing ini lebih berperi ke anjingan, berperi apa? Lebih berperi ke manusiaan dia dibanding dengan anaknya berperi ke anjingan. Ya Allah, itulah luar biasa. Jadi sebab tadi berpikir-pikir, mengapa ya anjing ini sudah dirantai, bisa dia melepaskan rantainya anjing tetangga? Kok bisa dia membantu saya? Rupanya pernah satu hari tuannya sebelah terlambat pulangnya, makanannya habis. Oleh bapak tadi dikasihlah dia makan. Rupanya sujud anjing, terima kasih sujud dia. Hanya satu kali, satu hari cuma dia kasih makan anjing dari itu. Begitu bapak tadi dalam keadaan menderita, membalas guna anjing tadi. Hanya satu kali pak dikasih makan, teringat bagi dia seumur hidupnya. Kalau anak berapa kali kita kasih makan? Tak terhitung. Anjing satu kali cuma dikasih makan, berjasa dia bantu bapak ini. Anak bertahun-tahun dikasih makan, malah ingin membunuh bapaknya. Masya Allah. Akhirnya terucaplah di mulut sang bapak yang tak pernah terbayangkan oleh manusia seluruh dunia. Apa kata sang bapak? Mulai hari ini tahulah saya lebih membalas guna seekor anjing dibandingkan dengan seekor anak. Woi, bahasa ekor anak. Karena pangainya lebih rendah daripada seekor anjing. Maka diingatkan, ya bunayya, itu kata Luqman, hei anakku, la tusyrik billah, jangan kamu syirik kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Nah, Bapak Ibu,